Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para akademisi, praktisi, regulator, dan sahabat semua, izinkan saya membuka presentasi ini dengan satu pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat strategis. Bagaimana dana haji di Indonesia dapat dijaga dengan aman, tetap liquid, menghasilkan nilai manfaat yang adil, dan pada saat yang sama membangun kekuatan ekonomi umat Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, ilmu, pengetahuan, serta kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai amanah besar dalam pengelolaan keuangan haji. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Saya Muhammad Hani Khalifah, PhD di bidang Islamic Economics and Finance, akan mengajak Bapak Ibu membaca BPKH bukan hanya sebagai pengelola dana, melainkan sebagai calon institusi kekayaan publik Islam kelas dunia. Pengalaman akademik, riset, sukuk, dan sustainable finance, serta pengalaman melihat praktek keuangan Islam di Indonesia, Malaysia, Turki, dan kawasan GCC memberi saya keyakinan bahwa BPKH memiliki posisi yang sangat unik. Ia bukan SWF biasa, bukan bank, bukan dana pensiun, dan bukan wakaf murni. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk melihat BPKH bukan hanya sebagai sebuah lembaga investasi, tetapi sebagai institusi amanah publik Islam yang memikul tanggung jawab besar terhadap dana, masa depan, dan kualitas pelayanan jutaan jemaah haji Indonesia. Dan haji bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di balik setiap rupiah terdapat doa, pengorbanan, penantian panjang, dan harapan masyarakat untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Oleh karena itu, pertanyaan utama kita bukan hanya seberapa besar imbal hasil yang dihasilkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana dana tersebut dapat dijaga keamanannya, dikelola secara profesional, memberikan manfaat yang adil, memenuhi prinsip syariah, serta meningkatkan kualitas pelayanan haji dari satu ke generasi berikutnya. Mari kita bahas persoalan ini secara terbuka, kritis, dan konstruktif dengan menggabungkan prinsip maqasid syariah, tata kelola modern, manajemen risiko, serta kepentingan nyata dari para jemaah. Pada slide ini, saya ingin menetapkan definisi secara disiplin. Kesalahan analisis BPKH sering terjadi karena memaksakan kategori yang tidak tepat. Ada yang menyebut BPKH seperti Sovereign Wealth Fund, padahal SWF seperti PIF, ADIA tidak memiliki kewajiban tahunan yang pasti terhadap individu bernama dan bernomor porsi. Ada yang menyamakannya dengan bank syariah, padahal BPKH tidak menerima dana yang bisa ditarik bebas seperti deposito masyarakat. Ada pula yang menyamakannya dengan wakaf, padahal dana haji pada akhirnya digunakan untuk membiayai keberangkatan jemaah, bukan ditahan abadi. Maka secara akademik, BPKH lebih tepat dipahami sebagai Islamic Public Fiduciary Wealth Institution, lembaga publik yang mengelola amanah finansial kolektif dengan penerimaan manfaat yang jelas. Perdebatan ilmiahnya ada di sini. Apakah amanah publik boleh dikelola dengan logika return tinggi? Jawaban saya boleh mengejar return, tetapi return harus tunduk pada keamanan, likuiditas, kepatuhan syariah, dan keadilan antar generasi. Jadi, dari awal kita menolak dua ekstrim, terlalu pasif sehingga nilai manfaat rendah, dan terlalu agresif sehingga dana jamaah terpapar risiko yang tidak pantas. Sekarang kita lihat arsitektur kelembagaannya. Sebelum 2014, pengelolaan dana dan penyelenggaraan haji masih lebih dekat ke struktur kementerian. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjadi titik balik karena memisahkan fungsi pengelolaan keuangan dari penyelenggaraan ibadah. Secara governance, ini penting karena pengelola investasi harus memiliki disiplin risiko yang berbeda dari operator layanan lain. BPKH mulai beroperasi pada 2017 dan pembaruan hukum melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 yang memberikan konteks baru bagi biaya haji 2026, pembagian beban BPIH dan BP, serta arah reformasi penyelenggaraan haji. Perhatikan aktor di bagian bawah. BPKH tidak bekerja secara mandiri. Ada Kemenak atau Kementerian Haji sebagai operator, Kemenq untuk SBSN dan fiskal, DPR sebagai penentu persetujuan biaya, OJK dan BI sebagai penjaga sistem keuangan, BPK sebagai auditor, Bank Syariah sebagai penerima setoran, serta otoritas Saudi sebagai penentu layanan di Tanah Suci. Karena isunya adalah koordinasi. Dalam lembaga sekompleks ini, masalah sering bukan kurang niat baik, melainkan tumpang tindih mandat. Maka solusi utamanya adalah governance yang tegas. Siapa menetapkan kebijakan, siapa mengelola investasi, siapa menguasai risiko, dan siapa yang bertanggung jawab kepada jamaah. Slide ini adalah fondasi teknis yang wajib dipahami. BPIH adalah total biaya real penyelenggaraan ibadah haji. BP adalah bagian yang dibayar langsung oleh jemaah. Nilai manfaat adalah hasil pengelolaan dana yang digunakan untuk menutup sebagian biaya tersebut. Untuk 2026, data resmi BPKH dan Kepres No. 34 Tahun 2025 menunjukkan BPIH rata-rata sekitar 47,400.000, BP sekitar 54.194.000, dan nilai manfaat sekitar 33.216.000 per jamaah.
atau bila dikira-kira sekitar 38% dari total biaya. Disinilah debat publik muncul. Apakah penggunaan nilai manfaat untuk subsidi jamaah berangkat adil terhadap jemaah tunggu? Jawabannya tidak bisa emosional. Kita harus hitung rasio subsidi, waktu tunggu, inflasi biaya Saudi, dan akumulasi nilai manfaat di rekening virtual. Konsep kuncinya adalah intergenerational fairness. Jemaah yang berangkat hari ini memang membutuhkan dukungan. Akan tetapi, jamaah yang menunggu 20-30 tahun juga berhak atas perlindungan nilai real dan transparansi. Maka saya mengajak audiens, setiap kali mendengar angka biaya haji, jangan hanya bertanya mahal atau murah, tetapi tanyakan berapa porsi dibayar jemaah, berapa dari nilai manfaat, dan apakah formulanya berkelanjutan. Data 2025 memberi dua pesan sekaligus. Ada capaian kuat, tetapi juga ada pekerjaan strategis. Dana kelolaan tumbuh sekitar 166,54 triliun pada 2022 menjadi 180,72 triliun pada akhir 2025. Nilai manfaat 2025 tercatat sekitar 12,9 triliun dengan imbal hasil 6,86% dan BPKH juga mempertahankan opini WTB 7 tahun secara berturut-turut. Ini indikator tata kelola laporan keuangan yang positif. Namun, sebagai akademisi kita harus membaca lebih dalam. Return 6,86% terlihat baik, tetapi pertanyaannya, apakah itu cukup setelah memperhitungkan inflasi biaya haji, depresiasi rupiah terhadap rial atau dolar, dan kebutuhan subsidi tahunan? Pada slide teori ini, kita akan masuk ke ruang metodologis. Banyak orang menilai BPKH hanya dari return tahunan. Itu terlalu dangkal. Secara keuangan modern, BPKH harus menggunakan modern portfolio teori untuk melihat trade-off risiko dan return. Tetapi itu saja tidak cukup, karena BPKH punya kewajiban tahunan. Pendekatan yang lebih relevan adalah liability driven investment atau asset liability management. Artinya, portofolio harus mengikuti jadwal keberangkatan haji, kebutuhan kas musiman, dan resiko biaya yang mayoritas dipengaruhi oleh Saudi dan kurs. Dari sisi Islamic Economics, Maqasid Asy-Syariah menambahkan standar moral. Dana harus melindungi harta jemaah, menjaga keadilan antar generasi, dan memberikan manfaat sosial tanpa mengorbankan amanah pokok. Perdebatan akademiknya sangat menarik. Apakah teori Markowitz yang lahir dari keuangan konvensional dapat digunakan untuk dana syariah? Menurut saya, bisa, selama alatnya disposisikan sebagai teknik optimasi, bukan sebagai filsafat. Tujuan tetap Maqasid, alatnya bisa VAR, duration gap, stress testing, dan scenario analysis. Inilah sintesis yang dibutuhkan BPKH, rigor keuangan modern, ruh amanah syariah. Di sini, kita membedakan dua lapisan penting, halal secara formal dan maslahah secara substantif. Suatu instrumen bisa lolos akad, disetujui DPS, catat sebagai investasi syariah. Namun, apakah itu otomatis baik untuk para jamaah? Jawabannya belum tentu. Jika return realnya kalah dari inflasi, jika resikonya terkonsentrasi pada satu penerbit, jika likuiditasnya tidak cocok dengan jadwal haji, atau jika manfaatnya hanya dirasakan jamaah berangkat dan menggerus hak jamaah tunggu, maka secara Maqasid masih perlu dipersoalkan. Ini bukan berarti kita meremehkan DPS. Justru DPS adalah gerbang awal. Tetapi BPKH juga perlu risk committee, ALM committee, public transparency, dan impact measurement. Current case yang relevan adalah dominasi sukuk dan instrumen pendapatan tetap syariah. Secara akad kita bisa katakan sah, tetapi secara portofolio terlalu sensitif terhadap benchmark rate atau durasi, nilai pasar dapat tertekan ketika suku bunga naik. Maka saya ingin audiens mengingat kalimat ini, syariah compliant is necessary but not sufficient. Untuk jamaah, kita membutuhkan syariah compliant, fiduciary prudent, dan measurable public benefit sekaligus. Sekarang kita bandingkan BPKH dengan sovereign wealth fund. Benchmark itu penting, tetapi benchmark yang salah dapat berbahaya. PIF, ADIA, Mubadalah, INA, dan Khazanah memberi pelajaran dalam tata kelola profesional, diversifikasi, dan manajemen talenta. Tetapi mereka tidak identik dengan BPKH. SWF biasanya mengelola kekayaan negara dengan horizon sangat panjang, sedangkan BPKH harus menyiapkan likuiditas setiap tahun untuk sekitar 221.000 jemaah reguler. SWF dapat menahan aset liquid selama 20 tahun. BPKH tidak bisa menjual hotel atau private equity secara mendadak, hanya karena musim haji membutuhkan kas. Inilah isu utama investment horizon mismatch. Debatnya bukan apakah BPKH harus seperti PIF, melainkan bagaimana atau bagian mana dari praktik PIF atau ADIA yang dapat diadopsi tanpa mengubah mandat BPKH. Jawaban saya, adopsi independensi, risk management, talent development, dan jangan adopsi risk appetite yang terlalu agresif. BPKH harus menjadi kelas dunia, tetapi kelas dunia dalam kategori fiduciary Islamic Public Fund, bukan meniru investor negara minyak yang bebas mengejar proyek. Peta global ini membantu kita memilih pelajaran dengan tepat. Malaysia melalui tabung haji adalah pembanding yang langsung karena sama-sama mengelola tabungan haji masyarakat. Turki sangatlah berbeda
karena tidak ada satupun lembaga yang setara BPKH, karena fungsi haji, bank partisipasi, dan wakaf relatif tersebar di beberapa institusi. Saudi Arabia adalah benchmark layanan, infrastruktur, dan digitalisasi haji, tetapi bukan model pengelolaan dana jemaah. UAE adalah benchmark governance dan investasi profesional. Nigeria, Maldives, Pakistan, Bangladesh, dan Brunei memberi pembanding skala kecil ataupun menengah. Dalam riset komparatif, kita harus menghindari false equivalence. Tidak semua negara yang mengurus haji memiliki lembaga investasi dan haji. Karena isunya adalah Saudi Vision 2030 dan digitalisasi nusuk yang mengubah power dynamic dalam rantai nilai haji. Negara pengirim jemaah seperti Indonesia harus semakin cerdas, tidak cukup menjadi pembayar layanan, tetapi perlu masuk sebagai investor strategis yang prudent di hotel, transportasi, catering, kesehatan, dan layanan digital. Jadi benchmark global bukan untuk meniru satu negara, akan tetapi menyusun model hibrida seperti disiplin Malaysia, governance UAE, integrasi layanan Saudi, dan pembelajaran wakaf dari Turki. Tabung haji Malaysia adalah studi kasus yang sangat penting, tetapi harus dibaca dengan sangat hati-hati. Aset under management tabung haji berada di kisaran 96 miliar ringgit Malaysia pada tahun 2024-2025. Jauh lebih besar dari BPKH jika dikonversi ke rupiah. Meskipun populasi Malaysia lebih kecil, ini menunjukkan penetrasi tabung haji per kapita yang kuat dan reputasi kelembagaan yang dibangun sejak 1963. 2025, tabung haji mengumumkan distribusi keuntungan sebesar 3,5% setelah zakat, tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Tetapi, jangan kita bandingkan langsung dengan imbal hasil BPKH sebesar 6,86%. Karena secara konsepnya ini sangat berbeda. BPKH melaporkan return pengelolaan, sedangkan tabung haji melaporkan distribusi ke deposan setelah dipotong zakat. Debat akademiknya adalah bagaimana mengukur performance, return gross, return net, distribusi kepada deposan, atau manfaat biaya haji. Current case Malaysia juga mengajarkan humility. Tabung haji pernah mengalami tekanan tata kelola dan restrukturisasi pada era 2010-an. Jadi, pelajarannya bukan hanya keberhasilan, tetapi juga peringatan. Lembaga dan haji bisa kehilangan kepercayaan jika aset, kewajiban, dan distribusi tidak transparan. BPKH harus belajar sebelum krisis, bukan setelah krisis tersebut terjadi. Turki memberi pelajaran yang berbeda. Dalam 7 tahun saya tinggal dan berinteraksi dengan lingkungan akademik serta berbisnis di Turki, saya melihat bahwa ekosistem Islam di sana tidak selalu berbentuk satu lembaga besar. Diyanet mengatur aspek keagamaan dan penyelenggaraan, bank partisipasi seperti Kuwait Turk, Al-Barkah Turk, Ziraat Katelem, Wakaf Katelem, dan Emlak Katelem menyediakan layanan keuangan, serta Wakaf Genal Mudurlu mengelola warisan wakaf Ottoman. Jadi, fungsi yang di Indonesia terkonsentrasi sebagian pada BPKH tersebar dalam beberapa institusi. Karena isu Turki adalah bagaimana participation finance tumbuh di tengah inflasi yang tinggi, volatilitas lira, dan kebutuhan pembiayaan syariah yang lebih kuat. Pelajaran untuk BPKH bukan meniru struktur Turki, tetapi mengambil dua hal. Pertama, integrasi layanan haji umroh dengan perbankan syariah sehari-hari. Kedua, menghidupkan logika wakaf produktif untuk infrastruktur sosial. Jika BPKH bekerja sama dengan BSI dan pelaku travel, maka model layanan bisa lebih seamless. Tabungan, falas, pembayaran, takaful, informasi perjalanan, dan edukasi jemaah berada dalam ekosistem digital. Arab Saudi adalah pusat gravitasi baru dalam transformasi haji. Vision 2030 tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga membangun ekosistem hospitality, transportasi, kesehatan, digital identity, dan pengalaman jemaah. Nusuk adalah contoh bagaimana digital platform mengubah proses pelayanan. Bagi BPKH, ini peluang sekaligus resiko. Peluangnya jelas, Indonesia adalah pengirim jamaah terbesar, sehingga BPKH dapat mencari posisi di rantai nilai Saudi melalui hotel, transportasi, catering, dan healthcare yang langsung mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas layanan. Current case BPKH Limited yang mengelola hotel di Makkah, Madinah, dan Jeddah, serta KSO transportasi menunjukkan arah yang tepat. Akan tetapi, resiko juga ada. Valuasi properti Saudi bisa mahal, regulasi sangat mungkin berubah, persaingan dengan modal PIF dan investor global sangat kuat, dan exit strategi sangat sulit. Maka strategi BPKH harus niche, bertahap, dan ring fence. Jangan mengejar proyek raksasa karena gengsi, masuklah ke aset yang layanannya memiliki hubungan langsung dengan biaya haji Indonesia dan dapat diaudit serta memiliki downside protection yang sangat jelas. Kemudian UAE mengajarkan tata kelola profesional. Adia Mubadalah dan institusi investasi lain menunjukkan bagaimana Dewan Investasi independen, risk budgeting, evaluasi eksternal, dan talenta global dapat membentuk reputasi panjang. Namun, sekali lagi, BPKH bukan Adia. Dana BPKH berasal dari jamaah, bukan cadangan minyak atau surplus fiskal. Karena itu yang diadopsi bukan risk appetite, melainkan governance architecture. Karena isu di banyak lembaga publik adalah intervensi politik.
related party transaction, dan keputusan investasi yang tidak selalu berbasis due diligence. BPKH perlu memperkuat investment committee independen, public disclosure yang lebih informatif, whistleblower protection, dan conflict of interest register, dan evaluasi portofolio berbasis benchmark. Debat ilmiahnya adalah sejauh mana institusi publik Islam boleh mengadopsi Santiago Principle yang lahir dari praktek SWF global. Menurut saya, sangat boleh. Pada level prinsip, transparansi, akuntabilitas, tujuan yang jelas, dan manajemen risiko independen. Yang tidak boleh adalah menukar mandat amanah jemaah dengan obsesi return yang tinggi. Jadi, UIA adalah cerminan profesionalisme, bukan sebagai cetak biru mandat. Slide ini menegaskan bahwa BPKH berada di kelompok maju secara global. Banyak negara memiliki komisi haji atau skema tabungan, tetapi tidak semuanya memiliki lembaga investasi mandiri dengan dana sebesar Indonesia dan Malaysia. Nigeria melalui Nehken, Maldives Hajj Corporation, Pakistan, Bangladesh, dan Brunei menawarkan variasi model, tetapi data publiknya lebih terbatas dan skalanya berbeda. Di sini kita harus jujur secara akademik, tidak semua perbandingan memiliki kualitas data yang sama. Kita dapat mengambil pelajaran kelembagaan, tetapi tidak boleh membuat angka presisi yang tidak tersedia. Karena isu yang menghubungkan semua negara ini adalah kenaikan biaya haji global, digitalisasi Saudi, dan kebutuhan perlindungan jamaah dari volatilitas kurs, serta biaya layanan. Untuk Indonesia, pesan utamanya optimis tetapi tetap kritis. BPKH sudah besar dari sisi dana, tetapi maturity governance, diversifikasi, dan integrasi ekosistem masih sangat perlu naik kelas. Jadi tantangannya bukan apakah Indonesia mampu punya lembaga dana haji besar, itu sudah terbukti. Tantangannya adalah apakah BPKH dapat menjadi lembaga referensi dunia dalam amanah, profesionalisme, dan dampak ekonomi umat. Sekarang kita masuk ke strategi investasi. Perdebatan paling sering muncul adalah dana haji sebaiknya ditempatkan pada surat berharga yang aman atau investasi langsung yang lebih berdampak. Jawaban saya bukan either or, tetapi both with limits. Surat berharga syariah seperti SBSN, sukuk, reksadana syariah, pasar uang syariah, dan emas memberikan likuiditas, transparansi harga, dan kemudahan rebalancing. Ini sangat cocok untuk kewajiban tahunan haji. Sebaliknya, investasi langsung seperti hotel, kesehatan, logistik, transportasi, infrastruktur dapat memberi dampak lebih konkret pada pengurangan biaya dan kualitas layanan. Tetapi resikonya lebih kompleks, operasional, valuasi, governance, dan exit strategi yang cukup menantang. Current case BPKH Limited menunjukkan langkah awal menuju investasi rantai nilai haji. Akan tetapi, porsi investasi langsung harus dibatasi oleh ALM dan stress test. Dalam bahasa sederhana, BPKH boleh punya hotel, tetapi hotel tidak boleh membuat BPKH kekurangan kas saat musim haji. Inilah disiplin portofolio fidusia, likuiditas dulu, return kedua, dan impact ketiga. Semuanya adalah mengenai atau keterkaitan dengan kepatuhan syariah. Tabel skenario portofolio ini bukan rekomendasi angka resmi, ini alat belajar. Skenario konservatif memberi porsi besar pada likuiditas dan SBSN. Cocok bila prioritas utama adalah kepastian pembayaran. Skenario seimbang mulai meningkatkan exposure cukup global dan real sektor. Skenario progresif memberi porsi lebih besar pada investasi langsung dan aset internasional, tetapi hanya layak bila BPKH memiliki hedging, risk analytics, dan governance yang jauh lebih menantang. Karena isu Indonesia adalah volatilitas rupiah, perubahan benchmark rate, dan ketidakpastian biaya Saudi. Karena itu, setiap alokasi harus diuji dengan stress test. Apa yang terjadi jika rupiah melemah 10%, benchmark rate naik 200 BPS, atau pasar suku kurang liquid. Debat akademiknya, apakah lembaga publik Islam harus konservatif demi amanah atau progresif demi nilai manfaat? Jawaban saya adalah BPKH harus dynamically prudent. Artinya, konservatif pada liquidity bucket, seimbang pada liability matching bucket, dan bertahap progresif pada return seeking bucket. Jadi, jangan jadikan seluruh portofolio sebagai eksperimen return tinggi. Jadikan hanya porsi yang memang tidak mengganggu kewajiban haji tahunan. Slide ini akan menjelaskan bahwa investasi yang baik bukan dimulai saat uang ditempatkan, tetapi jauh sebelum investasi. BPKH perlu legal review, syariah review, NPF, IRR, payback, stress test, valuasi independen, dan exit strategi. Selama investasi berjalan, harus ada dashboard risiko, governance monitoring, review syariah, ESG, assessment, dan early warning system. Setelah investasi selesai, BPKH perlu menghitung return neto setelah pajak, fee hedging, biaya transaksi, dan purifikasi syariah bila diperlukan. Saya ingin menekankan konsep veto minimum. Return tinggi tidak boleh menutup kelemahan fatal pada syariah, likuiditas, dan governance. Dalam investasi profesional, skor total bisa menipu. Misalnya, sebuah hotel terlihat menguntungkan, tetapi jika sengketa yuridiksi Saudi tidak jelas atau exit strategi lemah, maka seharusnya tidak lolos meskipun IRR menarik. Karena isu global menunjukkan banyak proyek infrastruktur gagal, bukan hanya karena proyeksi return jelek, tetapi karena governance dan eksekusi yang buruk. Maka BPKH membutuhkan investment scorecard yang lebih disiplin, transparan, dan bisa diaudit oleh publik. Sekarang kita masuk problem solution. Biaya haji 2026 menunjukkan BPIH rata-rata sekitar 87.400.000, BP sekitar 54.194.000, dan nilai manfaat sekitar 33.216.000. Secara prosentase, nilai manfaat menutup sekitar 38% dari biaya. Bila dikalikan kuota sekitar 221.000 jemaah, skala subsidi nilai manfaat mencapai triliunan rupiah. Ini menolong jemaah berangkat, tetapi juga memunculkan pertanyaan keadilan bagi jemaah tunggu.
Dana kelolaan besar tidak otomatis aman jika jatuh tempo aset tidak cocok dengan waktu kebutuhan kas. Setiap tahun ada musim haji, jadwal pembayaran, komponen layanan Saudi, kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, portofolio harus dibagi menjadi beberapa bucket. 0 sampai 1 tahun untuk likuiditas, 1 sampai 3 tahun untuk matching kewajiban, 3 sampai 10 tahun untuk return seeking, dan lebih panjang untuk strategic reserve. Perhitungan di slide ini ilustratif, tetapi logikanya sangat nyata. Jika kebutuhan kas musim haji mencapai sekitar 10 triliun, maka aset likuid harus tersedia sebelum musim haji. Bukan berharap menjual sukuk atau investasi langsung pada saat pasar sedang tidak bersahabat. Current issue 2026 adalah ketidakpastian global rate dan tekanan kurs yang dapat mempengaruhi nilai pasar aset. Debat ilmiahnya, apakah BPKH sebaiknya mengejar imbal hasil lebih tinggi melalui durasi yang panjang? Maka jawabannya hanya setelah kewajiban tahunan fully match. Dalam lembaga fidusia, liquidity shortfall lebih berbahaya daripada return yang sedikit lebih rendah. Jamaah tidak membutuhkan portofolio yang terlihat canggih, mereka membutuhkan kepastian layanan. Resiko kurs adalah isu yang paling sering diremehkan. Sebagian biaya haji dibayar dalam rial Saudi atau terkait dolar, sementara dana jamaah berasal dari rupiah. Jika rupiah melemah, biaya rupiah akan naik. Simulasi di slide ini menunjukkan bahwa depresiasi 10% pada komponen falas dapat menciptakan beban tambahan ratusan miliar rupiah. Angka persisnya bergantung pada porsi biaya Saudi dan kontrak aktual, tetapi metodologinya jelas. Hitung exposure, stress scenario, lalu bandingkan biaya hedging dengan potensi kerugian. Karena isu Indonesia 2026 adalah volatilitas rupiah, arah suku bunga global, dan ketergantungan pada layanan Saudi yang tarifnya dapat berubah. Dalam fikih kontemporer, hedging syariah seperti white base forward dan cross currency swap syariah dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai ini, bukan untuk spekulasi. Disinilah perdebatan syariah muncul. Apakah derivatif falas halal? Jawabannya bergantung pada struktur dan niat. Untuk BPKH, hedging harus documented as risk mitigation, memiliki underlying exposure dan dievaluasi efektivitasnya. BPKH tidak boleh menjadi trader falas. BPKH harus menjadi pengelola amanah yang melindungi jamaah dari shock kurs. Slide ini akan membantu kita membaca posisi portofolio BPKH. Dengan imbal hasil 6,86% pada 2025 dan porsi investasi yang dominan dibanding likuiditas, profil BPKH dapat dikatakan mendekati seimbang. Namun, keseimbangan ini perlu dilihat lebih detail. Seberapa besar konsentrasi pada SBSN domestik? Seberapa besar exposure ke suku korporasi, emas, investasi langsung, dan aset global? Apakah risk adjusted return cukup baik? Return nominal tinggi belum tentu unggul jika volatilitas, durasi, dan risiko kurs tidak dikelola. Karena isu pasar adalah perubahan benchmark rate, ketidakpastian geopolitik, repricing suku global. Debat akademiknya adalah apakah BPKH harus masuk lebih banyak ke aset real seperti hotel dan infrastruktur? Menurut saya iya, tetapi bertahap dan ring fence. Aset real dapat menjadi natural hedge terhadap biaya haji, tetapi juga membawa risiko operasional yang tidak dimiliki oleh SBSN. Maka prinsipnya, diversifikasi bukan sekedar menambah jenis aset, melainkan menambah aset yang menurunkan total risiko portofolio atau mengurangi biaya haji secara nyata. Jika tidak, itu akan menyebabkan ekspansi yang tidak disiplin. Governance adalah pelindung terakhir ketika model return dan niat baik tidak cukup. BPKH telah memperoleh opini WTP 7 tahun berturut, dan ini layak diapresiasi. Tetapi WTP adalah opini kewajaran laporan keuangan, bukan jaminan bahwa semua keputusan investasi optimal, independen, dan bebas risiko politik. Oleh karena itu, slide ini membedakan accounting, accountability, dan investment governance. Karena isu lembaga publik di banyak negara adalah political pressure, related party transaction, dan lemahnya benchmark kinerja. Solusi BPKH harus konkret, komite investasi independen, fit and proper yang transparan, register konflik kepentingan, public risk disclosure, whistleblower protection, dan external performance review. Debat ilmiahnya adalah seberapa besar transparansi portofolio harus dibuka ke publik. Terlalu tertutup akan merusak trust, terlalu terbuka bisa mengganggu strategi pasar. Jalan tengahnya adalah disclosure berbasis prinsip, kelas aset, limit risiko, benchmark, exposure falas, performa relatif, dan temuan audit tanpa membuka transaksi sensitif secara berlebihan. Trust jamaah tidak dibangun dengan slogan amanah saja, trust dibangun dengan data yang dapat diverifikasi. Di sini kita akan berbicara ekosistem, bukan sekadar portofolio. BPKH sebaiknya berperan sebagai investor strategis dan anchor institution, bukan operator travel. Ini sangat penting agar BPKH tidak masuk terlalu jauh ke risiko operasional yang bukan kompetensi intinya. Bersama BSI dan mitra lain, ekosistem haji umroh dapat dikembangkan, multi currency account, kartu travel syariah, pembayaran QR atau merchant di Arab Saudi, pembelian falas wholesale, remitansi instan, pembiayaan agen travel UMKM, takaful perjalanan, dan Indonesian Pilgrim Super App. Karena isunya jelas, jemaah sering menghadapi spread falas, informasi tercecer, pembayaran lintas negara, dan risiko kesehatan. Namun, saya tekankan, layanan BSI tidak otomatis membuat foreign exchange murah. Penghematan hanya terjadi jika ada pooling volume, wholesale pricing, transparansi spread, dan pengurangan perantara. Debat akademiknya adalah, apakah BPKH boleh menjadi ekosistem builder? Menurut saya boleh, selama posisinya sebagai anchor investor dan koordinator of value, bukan operator semua lini. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak hanya mengalir ke luar negeri, akan tetapi sebagian tertahan di Indonesia melalui perbankan, UMKM, teknologi, dan layanan syariah. Slide ini membawa kita pada visibility
Investasi hotel terlihat menarik karena langsung terkait dengan biaya haji. Tetapi keputusan investasi tidak boleh didorong oleh sentimen religius saja. Kita harus hitung modal awal, okupansi, ADR, operating cost, discount rate, payback, NPF, IRR, risiko regulasi Saudi, dan exit strategi. Contoh di slide ini hanyalah ilustratif. Jika okupansi turun ke 45%, payback bisa mundur jauh. Itulah mengapa worst case scenario bukan formalitas, melainkan inti dari due diligence. Karena isu Saudi adalah pembangunan besar-besaran hotel dan infrastruktur yang dapat mengubah harga, sewa, kompetisi, dan regulasi. Struktur investasi bisa berupa sewa panjang, joint venture, BOT, syariah rate, musyarakah, ijarah, dan sukuk finance infrastructure. Tidak ada struktur yang selalu. Yang terbaik adalah struktur yang menyelaraskan risiko, kontrol, likuiditas, dan manfaat jamaah. Roadmap 2035 di slide ini realistis. Perkuat transparansi dan hedging terlebih dahulu, diversifikasi global dan kemitraan Saudi secara bertahap, lalu posisikan BPKH sebagai Global Islamic Public Wealth Institution. Jangan lompat ke fase 3 tanpa disiplin fase 1. Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan. Jika ada satu pesan yang saya ingin Bapak Ibu bawa pulang, ini adalah salah satu pesannya. BPKH tidak boleh menjadi sovereign wealth fund konvensional yang mengejar profit maksimum. BPKH harus menjadi institusi kekayaan publik Islam yang menjaga amanah jamaah, mengelola likuiditas sesuai kewajiban haji, menghasilkan nilai manfaat yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas layanan, dan menciptakan dampak ekonomi yang terukur. 5 prinsip akhirnya jelas. Safety before excessive return, liquidity aligned with pilgrim liabilities, professional investment without political intervention, fair benefit across generation, and profitability yang selalu berjalan bersama kepatuhan syariah, akuntabilitas, serta dampak sosial. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, pada akhirnya keberhasilan BPKH tidak hanya diukur dari tingginya imbal hasil investasi, keberhasilannya juga ditentukan oleh keamanan dana jamaah, kecukupan likuiditas, keadilan antar generasi, transparansi tata kelola, kualitas pelayanan haji, serta besarnya manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Harapan kita adalah agar BPKH terus berkembang menjadi institusi kekayaan publik Islam yang profesional, terpercaya, independen, dan mampu menjadi rujukan dunia dalam pengelolaan dana haji. Semoga setiap keputusan yang ambil selalu didasarkan pada ilmu, kehati-hatian, kejujuran, dan keberpihakan kepada kemaslahatan jemaah. Kemudian saya juga berterima kasih atas perhatian teman-teman dan adik-adik serta Bapak Ibu sekalian. Apabila materi ini memberikan manfaat, silakan dibagikan, berikan dukungan melalui share dan kritik maupun pertanyaan melalui kolom komentar. Diskusi yang terbuka akan memperkaya gagasan dan membantu kita merumuskan tata kelola keuangan haji yang semakin baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.